Halo pemirsa, jumpa lagi dalam Inovator, program mingguan DW Indonesia yang menghadirkan sejumlah laporan menarik seputar dunia sains, teknologi, lingkungan, dan gaya hidup. Berikut topik utama Inovator untuk pekan ini. Mengungkap rahasia ingatan fotografis. Hutan Sheka di Ethiopia yang kian terancam. Stuttgart, kota idaman untuk kaum muda profesional. Teknologi banyak membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah, entah itu dengan smartphone atau komputer tablet. Tapi piranti genggam yang bisa menyimpan atau mengakses berbagai jenis informasi juga membuat kita malas mengingat. Padahal otak manusia memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Ilmuwan mengklaim manusia pada umumnya cuma menggunakan secuil kemampuan otak buat kehidupan sehari-hari. Tapi sebenarnya seberapa canggih organ tubuh yang satu ini? Manusia di era modern hampir selalu memanfaatkan bantuan teknologi, mulai dari navigasi, penyimpanan nomor telepon, dan data-data ulang tahun. Otak manusia sudah mirip smartphone dan gadget data. Tidak perlu lagi mengingat atau menghafal banyak hal. Tapi kemampuan mengingat sebenarnya adalah kunci keberhasilan dalam karir dan pergaulan. Manusia tentu punya batas kapasitas dalam belajar. Saya sendiri sebenarnya bisa mempengaruhi kinerja ingatan saya. Conrad memang punya daya ingat luar biasa. Namanya tercantum dalam buku rekor Guinness. Dia mendapat kemampuan itu setelah latihan secara kontinu. Tiap orang bisa melatih ingatannya, kecuali kalau ada gangguan otak secara patologi. Kalau sehat, semua orang bisa melatih ingatan dan meningkatkan kemampuan daya ingatnya. Conrad adalah juara dunia daya ingat. Dia bisa menghafal urutan dari 52 kartu. Apa yang bagi orang biasa terasa tidak mungkin, baginya bukan hal yang aneh. Belajar adalah proses kerja bagi otak. Dengan setiap informasi baru, rute antara sel saraf diperlebar dan jadi semacam jalan bebas hambatan untuk lalu lintas data. Makin sering digunakan, makin mudah otak mengakses data yang dibutuhkan. Untuk eksperimen dengan kartu, Conrad menggunakan teknik khusus. Mengandalkan ingatan, dia menaruh set kartu kedua dengan urutan yang sama seperti set kartu pertama. Di sini otaknya harus berfungsi dengan kecepatan tinggi. Rekor Conrad mengingat urutan kartu-kartu ini adalah sekitar 30 detik. Dan dia berhasil mengingat semua urutan kartu dengan benar. Metode belajarnya sebenarnya sederhana. Latihan ingatan metodenya sama, yaitu berpikir secara visual. Jika saya memikirkan gambar, saya mengaktifkan bagian lain dari otak. Untuk menghafal urutan 52 kartu, Conrad membayangkan sebuah rute dengan gambar dan aksi. Untuk setiap kartu, ada gambaran tersendiri. Kartu pertama 5 wajik. Saya bayangkan seseorang dengan sepeda roda 1. 5 wajik sepedanya. Berikutnya 9 hati. Saya bayangkan ada yang mencium tangga. Tangga adalah hati. 9 adalah mulut. Berikutnya 3 hati. 3 hati adalah telinga. Dan begitu seterusnya. Cara menghafal gambar singa misalnya, uang yang keluar dari mulut singa. Uang adalah kartu ratu keriting. Nah, Anda mungkin bisa mencobanya. Sains membuktikan rajin mengingat memperkuat kinerja otak manusia. Tapi bagaimana seseorang bisa meningkatkan daya ingatnya?
Kendati caranya tidak sulit, meningkatkan kapasitas memori membutuhkan kerja keras dan komitmen yang tinggi. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan mengasosiasikan ingatan secara visual atau yang juga disebut sebagai visualisasi informasi. Bagaimana caranya? Simak laporan berikut. Cara mudah untuk meningkatkan kemampuan ingatan dijelaskan oleh pakar saraf Boris Konrad. Untuk mengingat nama, saya pakai teknik berdasarkan visual. Untuk setiap nama, saya cari gambar yang bunyinya mirip. Misalnya untuk Thomas, saya gunakan gambar tomat. Lalu saya hubungkan orangnya dengan tomat, jadi saya bayangkan Thomas sedang menggigit tomat. Lisa Seeberger. Lisa Seeberger. Johanna Weber. Johanna Weber. Caroline Keder. Danke. Alex Strasser. Beberapa nama memang sangat sulit untuk diingat, apalagi kalau itu nama orang asing yang berasal dari negara lain. Linda Vogt. Velat Vakili Nurushan. Sagst du mal einmal den Vornamen bitte? Velat Velat. Vakili Nurushan. Nodushan. Bei schwierigen Namen ist Untuk nama yang sulit, prinsipnya sama saja. Tapi mungkin saya perlu lebih banyak gambar dan menghafal satu suku kata demi suku kata. verpacken, sondern wenn ich die verschiedenen Silben Jadi gambar hanya seperti petunjuk jalan untuk bisa menemukan nama itu. Wegweiser, um den Namen wiederzufinden. Fanny Kelebi. Fanny Kelebi. Kelebi. Monique Gärtler. Gärtler. Fabian Feiner. Marina Karne. Konrad pernah menciptakan rekor dunia baru dalam mengingat. Dia hanya perlu 15 menit untuk menghafal 201 nama. Dankeschön. Untuk mempersulit eksperimen ini, orang yang namanya harus diingat berpindah posisi. Tapi ini tidak mengganggu Konrad. Dia bisa mengingat semua nama mereka. Vedat Vakili Nudushan. Nefros Denis. Johanna Weber. Alissa Obermann. Caroline Keder. Die Kapazitätsgrenze des Gedächtnisses. Tidak mungkin mengukur batas kapasitas ingatan. Memori kita tidak berfungsi seperti memori komputer yang punya kapasitas 6 terabyte. Lalu kalau penuh tidak bisa menyimpan data lagi. Dadurch, dass Informationen zusammengelegt werden. Konrad meragukan bahwa performa ingatan bisa ditingkatkan hanya dengan alat bantu, misalnya dengan kacamata data. Untuk punya efek belajar, apa yang kita lihat harus dihubungkan dengan gambar virtual. Dan ini tantangan besarnya. Pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena inovator sesaat lagi akan hadir dengan laporan mengenai hutan Sheka di Ethiopia yang terancam punah. Tetaplah bersama kami. Hutan Sheka yang menutupi sebagian besar wilayah barat daya Ethiopia termasuk salah satu ekosistem yang paling terancam di muka bumi. Hutan hujan yang membentang seluas ribuan kilometer persegi itu menjadi rumah bagi berbagai jenis flora dan fauna, antara lain singa, leopard, dan sederet jenis tumbuhan langka yang tak terhitung jumlahnya. Tapi Sheka sedang terancam derap industrialisasi, dan ekosistem unik ini membutuhkan masyarakat setempat untuk bisa bertahan hidup. Tanpa hutan, manusia tidak bisa hidup. Makanan kami datang dari hutan. Kayunya untuk membuat rumah. Di sana hidup binatang. Setiap orang bertanggung jawab untuk melindungi hutan. Memasuki jantung hutan magis Sheka. Di sini berterbangan burung unik Seseko. Pak Guru Melaku Arjeto menerangkan, habitatnya hanya ada di sini, di dalam gua di balik air terjun. Dan juga pohon kerero yang hanya tumbuh di Ethiopia. Hutan sangat penting untuk manusia. Semua menghirup udara segarnya. Tanpa hutan tak ada manusia. Tanpa hutan tidak akan ada air. Tidak ada hutan, iklim akan memburuk dan tidak ada hujan. Para remaja ini menyadari dan akan meneruskan kearifan ini pada anak-anak mereka.
Hutan Sheka berlokasi di barat daya Ethiopia. Luasnya 2.300 km persegi dan merupakan sebuah paru-paru hijau terakhir di negeri ini. Banyak spesies langka dan terancam punah memiliki habitat di hutan ini. Di sini ada kawasan inti yang tidak boleh disentuh. Dan kawasan pembangunan. Di antaranya Masha, desa terbesar di kawasan ini dengan populasi 50.000 orang. Jumlah penduduk desa terus bertambah. Kawasan pembangunan dirancang mencakup separuh dari hutan suaka alam UNESCO dan harus digarap secara berkelanjutan. Tapi konsekuensinya makin banyak ladang, makin sedikit hutan. Kami berkonsultasi dengan pejabat lokal dan negara. Dengan itu kami memperkuat perlindungan hutan. Budidaya lebah madu sebagai sumber pendapatan alternatif. Organisasi bantuan Melka yang membelinya dan melatih petani. Didukung dengan uang dari Inisiatif Perlindungan Iklim Internasional. By that process, the communities coming from the forest. Proses ini membuat warga tidak tergantung pada hutan. Keuntungannya, petani bekerja sama membudidayakan lebah dan tidak lagi menebang pohon. As a group, most of the trees cannot be cut. Dari hasil penjualan madu, kami bisa membeli pakaian anak, buku sekolah, membayar pajak, dan membangun rumah. Perkebunan teh. Dulu, untuk membuka lahan, areal hutan digunduli. Sekarang, tidak ada izin baru untuk itu. Walau begitu, tetap harus dibuat kompromi. Perkebunan kopi milik perusahaan Arab Saudi ini luasnya 10 km persegi. Dan di sana, kini muncul desa baru. Serupa dengan kawasan lain di dunia, melindungi hutan akan mustahil selama penduduk setempat tidak memiliki mata pencaharian yang lain. Di kawasan hutan Sheka, penduduk misalnya banyak bergantung pada perkebunan kopi yang menyediakan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar. Ironisnya, perkebunan kopi yang harus membabat hutan buat membuka lahan itu justru merupakan kompromi terbaik antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan alam. Banyak warga mendapat kerja di perkebunan kopi. Mereka mendapat upah sesuai standar rata-rata di Ethiopia. Pohon kopi butuh pohon naungan, jadi hutan bisa tetap dipertahankan. Semua berkelanjutan dan ekologis, ujar pegawai maupun pejabat pelindung hutan. Tapi di sini juga diperlukan kompromi. Jika terlalu rimbun dan efeknya produktivitas turun, beberapa pohon harus ditebang. Ini jalan tengah antara produktivitas dan perlindungan ekosistem. Pohon lule masuk dalam daftar keragaman hayati yang terancam punah. Pohon ini tumbuh di kebun milik Dakito Artesta, tetua adat yang dihormati. Di sini, perlindungan hutan berfungsi lewat kontrol sosial. Barang siapa menebang pohon tanpa izin harus menggantinya dengan seekor lembu. Pohon lule juga merupakan pohon suci dalam agama mereka. Karena itu pohon tidak boleh ditebang. Tempat suci ini sudah ada sejak beberapa generasi. Nenek moyang kami yang menemukannya. Kami pergi ke sana untuk berdoa, meminta hujan, dan panen bagus. Itu tempat di mana Tuhan mendengar doa kami. Kawasan inti di hutan yang sebetulnya tidak boleh disentuh. Tapi dengan menebang kayu bakar secara ilegal, warga memperoleh pemasukan tambahan. Kebutuhan kayu bakar untuk memasak tidak bisa dipenuhi hanya dengan suplai dari pohon yang mati. Anggota etnis Menja yang dikucilkan masyarakat karena mereka hidup di hutan dan makan daging monyet. Tapi mereka juga tidak boleh membuka ladang. Jadi mereka membuat arang kayu. Organisasi bantuan Melka mencari alternatif lapangan kerja. Melka membeli sapi sebagai modal awal. Setelah digemukkan, sapi dijual dan keuntungannya digunakan membeli sapi berikutnya.
Saya kuat dan bekerja keras. Sekarang situasi lebih baik dan kami diterima oleh masyarakat. Penduduk di Sheka hidup di hutan dan dari hutan. Jadi tidak ada alternatif selain melindungi hutan. Jika tanah suci rusak dan pohon ditebang, manusia tidak bisa hidup. Tanpa hujan, tidak akan ada panen. Ini berarti awal dari kehancuran. Semua warga di sekitar hutan Sheka kini bisa berharap bahwa rimba masih akan bertahan hingga puluhan tahun ke depan. Pemirsa, laporan inovator terdahulu dapat Anda tonton ulang melalui media center situs dw.com/Indonesia. Versi artikel laporan inovator juga dapat Anda cermati melalui Facebook dan Twitter DW Indonesia. Pemirsa, usai jeda berikut segmen Gaya Hidup Inovator akan menghadirkan laporan mengenai Stuttgart, kota idaman kaum muda profesional. Nantikan laporannya sesaat lagi. Local Heroes, pahlawan masyarakat, membuka pintu ke dunia global. Kami dukung dan bantu mereka. DW Made for Minds. Saksikan di Asia 17 atau dw.com. Anda kembali bersama inovator. Pemirsa, Stuttgart di selatan Jerman bukan cuma salah satu tujuan wisata yang paling digemari, melainkan juga kota teknologi yang mampu menyedot kaum muda profesional berkualifikasi tinggi. Salah satunya adalah Johan Grosshans, seorang pakar animasi yang terlibat dalam berbagai produksi film Hollywood. Ia secara eksplisit memilih Stuttgart sebagai tempat tinggal karena kota ini juga menjadi sumber inspirasi untuk pekerjaannya. Stuttgart punya banyak wajah. Kota pusat ekonomi, lokasi pabrik otomotif ternama, tapi juga kota budaya dengan sejumlah istana dan tamannya. Johan Grosshans bekerja di Stuttgart sebagai pakar animasi untuk perusahaan internasional yang memproduksi efek untuk film bioskop. Mengapa ia memilih Stuttgart? Kita dikelilingi gunung hijau, kebun anggur, semua sangat indah dengan nuansa mirip Eropa Selatan. Amat cantik tinggal di kota ini. Johan Grosshans adalah anggota tim efek visual yang meraih hadiah Oscar untuk film 3 dimensi Hugo Cabret karya Martin Scorsese pada 2011. Saat ini ia ikut menggarap serial Game of Thrones. Untuk karyanya, ia telah meraih 2 Emmy, penghargaan bergengsi bagi karya film televisi Amerika. Inspirasi untuk wujud dunia fantasi itu, ia serap dari seputar kota Stuttgart. Bagaimana kenampakan pemandangannya, bentengnya, bagaimana permainan cahaya dan refleksinya, bagaimana penampakan puri yang sudah 300 tahun dimakan cuaca. Kami memanfaatkan semua itu sebagai acuan, sebagai panduan visual. Dari penampakan itu, kami membangun puri digital. Figur dari halaman sebuah istana tua mungkin tidak asing bagi penonton televisi. Patung ini merupakan ide bagi figur Titan dari Bravos dalam serial TV Game of Thrones. Motif untuk figur dalam film banyak ditemukan di istana megah atau benteng di sekitar Stuttgart. Dari istana baru atau istana tua dan istana raja. Agak jauh dari situ ada istana Rococo Solitude. Sekarang dijadikan sebuah akademi dilengkapi studio untuk seniman muda. Lukas Dürr adalah seorang dari 50.000 mahasiswa di Stuttgart. Ia kuliah jurusan pertanian dan perkebunan anggur. Ia menarik keuntungan dari sebuah kota besar yang dekat dengan alam. Yang khas di Stuttgart banyak lahan hijau, di antaranya 400 hektar kebun anggur. Wine dari Stuttgart jadi rahasia kuliner regional. Wine tidak dikenal soalnya habis diminum warga. Untuk wine dari Stuttgart, makanan yang cocok adalah kacang dengan spätzle.
Kota ini juga punya tawaran budaya beragam, opera, dan galeri yang tergolong paling terkemuka di Eropa. Museum di Istana Tua menampilkan sejarah pemukiman di kawasan, mulai dari zaman batu hingga saat ini. Museum amat mengesankan dan menarik, kita bisa menyentuh objeknya. Di museum ini dipamerkan kekayaan Raja Württemberg yang berkuasa hingga 1918. Erik Johansson adalah seniman Swedia yang gemar mencipta ilusi. Berbekal komputer dan sebuah kamera digital, ia membuat foto yang melumat batas antara realita dan fantasi. Beberapa foto hasil karyanya dibuat dengan menyusun ratusan gambar yang ia potret terlebih dahulu. Inilah kisah seniman yang menggunakan media fotografi untuk berkarya dan berfantasi. Apakah ini realita? Atau hanya fantasi? Apakah ini rekaman foto dari dunia nyata? Lokasi-lokasi yang ganjil, dikombinasi dengan dimensi yang aneh. Foto-foto ini adalah karya fotografer Swedia Erik Johansson. Semuanya dimulai dengan membuat sketsa di atas kertas. Dari situ diketahui motif apa yang harus dipotret. Bagi saya, idenya adalah mencari koneksi di antara dua hal yang normalnya tidak bisa berpadu. Saya mencoba menggunakan material yang berbeda, tapi suatu saat menemukan transisi yang memungkinkan perpaduannya secara bagus. Dari sketsa hingga foto finalnya selesai, kadang membutuhkan waktu berbulan-bulan. Yang terpenting adalah setiap detailnya juga harus nampak serealistis mungkin. Baginya kesulitan tidak jadi masalah, sebab pada akhirnya ilusi ini harus nampak sempurna. Saya suka menggambar sejak masa kecil, tapi saya juga punya minat pada komputer. Ketika saya memiliki kamera digital pertama pada usia 16 tahun, saya berpikir alat ini bisa memadukan dua hal tersebut dan menciptakan hal baru dengan foto. Erik baru saja pindah rumah ke Praha. Sebelumnya, ia tinggal 4 tahun di Berlin. Fotografer berusia 30 tahun ini mengatakan bisa bekerja dari manapun. Lewat pindah rumah, ia selalu menemukan hal baru. Saya yakin budaya sebuah tempat dapat mengimbas karya saya. Ini menarik. Semua yang kita lihat bisa digunakan sebagai inspirasi bagi produk baru. Walau saya tidak tahu lewat cara apa. Tapi saya yakin Praha akan membuat banyak ide baru. Erik menemukan inspirasi dimanapun di lingkungannya. Juga lewat kontras antara objek buatan dan alam. Sebuah fotonya, ia bandrol seharga 60 hingga 120 euro. Kadang proyeknya adalah pesanan, misalnya untuk perusahaan internasional. Erik Johansson untuk pertama kalinya bekerja di studio barunya di Praha. Ia juga melakukan retrospeksi karya-karyanya, karena ia sering menemukan detail yang ia perbaiki di masa depan. Di hari di mana saya merasa puas dengan karya saya berpikir kerja tuntas. Tapi kita tetap harus bergerak, dan semakin baik. Saya punya banyak ide dan ingin segera diwujudkan. Dan ini langsung ia kerjakan. Bagi karya terbarunya, masih ada satu objek yang belum lengkap. Gunting, yang akan tampil sebagai pusat perhatian di karya terbaru. Dimulai dengan langit, lalu menambahkan latar depan dan latar belakang. Tambahkan efek, langit di sini dibuka, dan gadis ditempatkan di sini. Ia akan membawa apa yang baru saya potret. Erik Johansson merekayasa dengan Photoshop menggunakan ratusan dimensi. Untuk menciptakan ilusi sempurna, Erik melanglang buana. Tanah airnya Swedia selalu muncul dalam karya fotonya. Saat musim tidak ideal untuk memotret, Erik harus rela menunggu hingga musim berikutnya. Yang penting, semuanya harus nampak serealistis mungkin. Atau juga tidak realistis.
Nah pemirsa, apakah menurut Anda karya Erik Johansson bisa dikategorikan sebagai karya seni atau cuma permainan olah digital gambar? Mari berbagi pendapat di laman Facebook kami, DW Indonesia. Demikian inovator untuk kali ini. Di situs dw.com/inovator Anda bisa menemukan sejumlah artikel dan laporan menarik lainnya seputar sains, teknologi, dan kehidupan di Jerman atau Eropa. Video-video inovator paling menarik juga bisa Anda tonton kembali di kanal YouTube kami, DW Indonesia. Anda pun bisa bergabung bersama kami di jejaring sosial Twitter dan Facebook untuk mendapatkan sejumlah informasi terkini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam.